Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Faisya Al-Fajri dengan NIM 22338012. Saya dari Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah material teknik. Di sini saya sudah mempersiapkan suatu PowerPoint untuk membuat penjelasan kali ini menjadi lebih terukur dan sistematis. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini pembahasan yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai klasifikasi material teknik. Serta nantinya kita juga akan membahas mengenai penerapannya di dalam industri teknik mesin. Adapun topik-topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu pertama kita akan memflashback kembali mengenai pengertian material teknik untuk membuat kita lebih paham apa sih itu material teknik. Kemudian kita akan melanjutkan mengenai inti dari topik ini yaitu klasifikasi material teknik dan aplikasinya dalam industri, khususnya industri teknik mesin. Baiklah, eh, material teknik itu merupakan suatu zat atau bahan penyusun dari suatu benda yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu. Jadi material itu dia berbeda-beda. Dia memiliki sifat-sifat yang berbeda dan karakteristik tertentu. Material selalu menjadi tolak ukur dari kemajuan sejarah dan peradaban manusia, di mana kita mengenal adanya zaman batu, zaman perunggu, dan zaman besi. Jadi material ini juga menandakan bagaimana perkembangan dari zaman. Yang dulu kita juga mengenal adanya zaman batu, kemudian lebih maju lagi orang-orang mulai mengenal yang namanya perunggu, kemudian lebih majunya lagi kemudian orang mengenal zaman besi, yang mana zaman besi ini bertahan sampai sekarang, yang mana perkembangan zaman saat ini kita melihat semua alat-alat itu tidak bisa terlepas dari yang namanya besi. Saat ini material menjadi hal yang sangat penting dalam berbagai bidang, misalnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada umumnya, kem- pada umumnya kemampuan sebuah mesin atau suatu struktur akan dipengaruhi oleh sifat asal material penyusunnya. Lanjut. Eh, Sebelumnya mari kita mengenal dulu apa sih itu klasifikasi material teknik. Klasifikasi material teknik ini kita juga dapat memberikan nama lainnya yaitu bahan teknik. Apa sih bahan teknik itu? Bahan teknik adalah bahan-bahan yang memiliki sifat atau ciri-ciri khas yang dapat dimanfaatkan oleh para ahli teknik untuk memperlancar melaksanakan tugas dan rekayasa keteknikannya. Jadi setiap bahan teknik ini dia memiliki sifat dan ciri khasnya masing-masing. Yang nantinya ini akan dimanfaatkan oleh para ahli teknik ini untuk memperlancar melaksanakan tugasnya, yang mana nantinya dia akan mengambil sesuai dengan kebutuhannya. Karena kan bahan teknik ini memiliki fungsinya masing-masing, saling melengkapi gitu. Kemudian kita masuk ke klasifikasi material tekniknya. Secara garis besar atau secara konvensionalnya material dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu seperti yang dapat kita lihat di sini. Ada yang metal, komposit, polimer, dan keramik. Nah, selain ini juga dapat selain yang empat ini ada juga eh, klasifikasi material yang lain seperti semikonduktor dan biomaterial. Lanjut. Mari kita masuk ke material yang pertama. Yang pertama kita akan membahas mengenai material logam.
Material logam tersusun dari atom-atom logam yang merupakan unsur terbanyak dalam tabel periodik. Atom-atom logam saling memberikan berikatan dalam bentuk ikatan logam di mana elektron valensinya bebas bergerak sehingga material ini memiliki konduktivitas listrik dan konduktivitas termal yang cukup baik serta tidak tembus cahaya. Jadi material logam ini jika kita lihat pada tabel periodik, sebagian besar yang berada dalam tabel periodik itu berasal dari material logam atau kebanyakannya itu berasal dari material logam. Logam memiliki kekuatan yang cukup tinggi, namun cukup bulat dapat dideformasi atau diubah bentuk. Contoh material logam itu seperti baja, besi, aluminium, tembaga, perak, emas, dan lain-lainnya. Kemudian kita masuk ke contoh penerapannya di dalam dunia industri, khususnya teknik mesin. Yang pertama itu dapat kita jadikan sebagai bahan konstruksi. Kita dapat melihat di mana sebagian besar konstruksi-konstruksi yang ada itu menggunakan bahan logam. Kemudian juga dapat digunakan sebagai konduktor listrik karena logam ini merupakan salah satu benda konduktor. Dia dapat mengantarkan listrik dengan baik. Maka peralatan-peralatan yang memerlukan pengantar listrik itu dapat menggunakan logam. Kemudian di sini juga dapat kita gunakan sebagai alat pemotong. Alat pemotong ini dapat kita temukan contohnya pada mesin bubut. Mesin bubut itu pahat potongnya itu menggunakan logam. Nah, ini merupakan salah satu contoh penerapannya, yang mana logam dapat dijadikan sebagai alat pemotong. Kemudian selain ini kita juga dapat melihat di benda-benda sekitar kita seperti pisau, golok, dan lain-lainnya yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga bisa digunakan sebagai sistem pipa. Nah, pipa ini kita juga selain dibuat dari plastik atau polimer atau yang lainnya, kita juga dapat melihat pipa ini terbuat dari besi. Ini juga memiliki tujuannya tersendiri kenapa pipa itu dibuat dari besi. Kemudian banyak lagi contohnya, tidak dapat sebutkan satu persatu. Kemudian kita masuk ke polimer. Material yang termasuk dalam klasifikasi polimer yaitu seperti karet dan plastik. Umumnya polimer merupakan senyawa organik dengan unsur dasar berupa karbon, oksigen, dan hidrogen. Unsur-unsur tersebut tersusun dalam bentuk rantai sehingga memiliki ukuran molekul yang besar. Atom-atom dalam suatu rantai polimer saling berikatan secara kovalen. Sementara ikatan antar rantai adalah ikatan van der Waals. Polimer umumnya ringan, memiliki massa jenis yang rendah dan sangat fleksibel dan mudah dibentuk. Baik, kita masuk ke contoh penerapan polimer ini di dalam dunia industri. Contoh penerapannya, yang pertama itu ada pada plastik kemasan. Nah, plastik kemasan yang sering kita jumpai pada makan makanan, minuman, minum-minum kalengan, atau yang plastik yang sering kita minum, yang sering kita beli itu terbuat dari plastik yang mana plastiknya itu terbuat dari polimer. Kemudian juga dapat digunakan untuk membuat pipa dan selang. Nah, tadi selain pipa dan selang itu dapat terbuat dari logam, dia juga kebanyakan terbuat dari polimer. Yang mungkin kita dapat lihat contohnya pipa plastik itu pada rumah-rumah kita, di kamar mandi, dan lain-lainnya. Kemudian dapat digunakan komponen elektronik seperti kapasitor, transistor, dan lain-lain. Kemudian dapat juga digunakan sebagai bahan pelumasan. Kemudian kita lanjut ke keramik. Keramik merupakan senyawa antar unsur logam dan non-logam yang memiliki ikatan kovalen atau ionik. Umumnya senyawa material keramik berada dalam bentuk senyawa oksida, nitrida, dan karbida. Nah, jadi keramik itu terbentuk dari senyawa oksida, nitrida, dan karbida. Beberapa material yang termasuk dalam klasifikasi keramik yaitu seperti gelas kaca, gelas yang kita gunakan mungkin di rumah kita untuk minum yang berasal dari kaca. Itu ada juga selain dari kaca ada juga yang terbuat dari keramik. Kemudian semen dan keramik yang terbuat dari lempung.
Material keramik umumnya isolator panas. Jadi keramik itu selain dia tahan terhadap panas atau menghambat panas, itu disebut juga dengan isolator. Dia juga tahan terhadap suhu tinggi, keras, namun getas. Sebentar, coba kita fullkan layarnya. Nah, kita masuk ke contoh penerapan material keramik di dalam industri teknik mesin. Yang pertama, keramik itu dapat dijadikan sebagai bantalan karena dia itu eh, selain kuat dia juga tahan terhadap aus. Jadi dapat kita gunakan sebagai bantalan. Kemudian dapat juga dijadikan sebagai peralatan laboratorium. Jadi kita dapat melihat berbagai peralatan dari laboratorium itu menggunakan keramik. Ini dengan tujuannya tertentu. Kemudian juga dapat dijadikan sebagai isolator elektrik. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa keramik ini merupakan bahan isolator. Artinya dia dapat menghambat panas. Jadi ini dapat kita manfaatkan dalam penggunaan alat-alat elektrik. Kemudian juga dapat dijadikan sebagai pelapis termal. Karena keramik ini tahan terhadap panas. Jadi kita dapat memanfaatkan material ini untuk menghambat panas pada alat-alat yang kita buat karena dia tahan terhadap panas. Kemudian kita masuk ke material selanjutnya yaitu komposit. Material komposit adalah gabungan lebih dari satu macam material. Jadi komposit ini merupakan material campuran. Dia sudah dicampur dengan lebih dari satu material. Contoh yang paling umum adalah fiberglass yang terdiri dari serat gelas, keramik sebagai penguat yang dipadukan dengan material polimer. Jadi fiberglass ini merupakan paduan dari serat gelas atau keramik kemudian dipadukan dengan polimer. Komposit didesain untuk memperoleh efek sinergis dari sifat-sifat material penyusunnya. Pada fiberglass, misalnya material didesain agar memiliki kekuatan yang cukup tinggi, tetapi dimiliki fleksibilitas yang cukup tinggi. Jadi dengan memanfaatkan material komposit ini, kita dapat memperoleh satu benda dengan dua keuntungan gitu. Karena dia dua material yang memiliki sifatnya masing-masing ini kemudian dipadukan, jadi kita dapat mengambil kedua dalam pemanfaatannya. Kemudian contoh penerapannya dalam dunia industri. Ini dapat kita komposit tadi itu dapat kita lihat pada industri otomotif. Pada industri otomotif ini sangat banyak material yang memanfaatkan material komposit yaitu material campuran. Ini dapat kita lihat misalnya pada bodi mobil itu secara umumnya itu terbuat dari campuran. Kemudian juga industri penerbangan seperti sayap kapal terbang, bodi kapal terbang itu juga memanfaatkan material komposit. Kemudian pada peralatan olahraga juga sebagian besarnya itu menggunakan material campuran atau komposit seperti pada tongkat badminton dan peralatan olahraga lainnya. Kemudian perangkat elektronik dan telekomunikasi. Contohnya seperti handphone yang kita pakai saat ini itu kebanyakan bahannya itu merupakan hasil dari komposit atau campuran. Juga perangkat elektronik seperti TV, speaker, kipas angin dan lain-lainnya yang sering kita jumpakan. Kemudian kita masuk ke bahan selanjutnya. Jadi tadi selain bahan yang 4 itu juga ada 2 tambahannya yaitu semikonduktor. Semikonduktor ini memiliki sifat pengantar listrik di antara konduktor dan isolator. Jadi semikonduktor ini pertengahan dari konduktor dan isolator. Selain itu, sifat pengantar listriknya sangat sensitif terhadap kehadiran atom pengotor.
Jadi karena dia ini di tengah-tengah, maka dia agak sensitif. Walaupun hadir dalam jumlah kecil sekalipun. Kehadiran atom pengotor ini harus dikontrol dalam daerah yang sangat kecil. Material semikonduktor memberikan terobosan yang besar pada rangkaian terintegrasi yang menghadirkan perubahan revolusioner pada berbagai perangkat elektronik dan komputer. Sebagai contoh, saat ini ukuran dan dimensi telepon seluler semakin ramping dengan kapabilitas yang semakin canggih. Nah, semikonduktor ini dapat salah satu untungnya ini dapat membuat suatu alat yang kita buat itu menjadi lebih ramping dengan kapabilitas yang lebih canggih. Ibaratnya itu dapat mungkin seperti dapat memperkecil, ya memperkecil lah gitu. Nah, kemudian kita masuk ke contoh penerapannya dalam industri teknik mesin. Contohnya itu dalam penggunaan alat elektronika. Nah, seperti yang kita lihat tadi, seperti pada handphone, seperti dan alat elektronik lainnya, untuk memperkecil alatnya itu biasanya orang memanfaatkan kelebihan dari alat semikonduktor. Kemudian dapat juga kita temukan pada sensor-sensor semikonduktor, mungkin seperti sensor terhadap suhu, sensor terhadap tekanan, itu sebagian besarnya juga memanfaatkan dari alat-alat semikonduktor karena sifat kesensitifannya tadi. Kemudian juga dapat kita lihat pada elektronika konsumen. Elektronika konsumen ini maksudnya seperti alat-alat elektronik yang kita gunakan sehari-hari di rumah tangga kita, di dalam rumah kita, seperti TV, speaker, handphone, DVD, dan lainnya. Kemudian dapat juga kita temukan pada penggunaan alat optoelektronika. Ini seperti optoelektronika ini kalau nggak salah seperti layar LCD begitu. LCD. Bukan LCD, seperti DVD proyektor gitu. Atau infocus yang sering kita sebut. Kemudian kita masuk ke material yang terakhir, yaitu biomaterial. Biomaterial ini mencakup material yang dicangkokkan atau ditanamkan ke dalam tubuh manusia. Jadi seperti mungkin ini sering kita temukan di alat-alat medis kayaknya. Biomaterialnya dia dapat larut di dalam tubuh manusia. Di dalam tubuh manusia atau hewan yang berfungsi sebagai pengganti anggota yang rusak atau tidak berfungsi. Material ini tidak boleh mengandung zat berbahaya. Ya, karena material ini sebagian besarnya itu digunakan oleh para medis karena ia dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Jadi, jika material yang digunakan itu berbahaya, maka akan berdampak buruk bagi tubuh kita. Kemudian harus dikompatibel dengan jaringan sel. Harus kompatibel nih maksudnya harus memiliki kesesuaian atau sesuai lah dengan jaringan sel manusia supaya dapat diterima oleh tubuh manusia itu dengan baik supaya tidak terjadi kerusakan. Dengan kata lain, reaksi biologis yang buruk tidak boleh terjadi pada penggunaan biomaterial. Baja tahan karat yang dilapisi dengan titanium merupakan salah satu contoh biomaterial. Ya, jadi contohnya itu adalah baja tahan karat yang dilapisi dengan titanium yang dimanfaatkan sebagai bahan pengganti tulang buatan. Oh, jadi baja tahan karat dari titanium ini sering digunakan sebagai bahan pengganti tulang buatan. Mungkin pada kecelakaan ada tulang orang yang patah, jadi dan tidak dapat digunakan kembali, jadi itu dapat diganti menggunakan tulang buatan yang terbuat dari titanium baja tahan karat ini. Kemudian contoh penerapannya, ya mungkin sebagian besarnya ini berkaitan dengan medis, karena biomaterial itu merupakan ya sangat cocok lah untuk dunia medis karena dia dapat digunakan atau dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Ya tadi seperti implan medis, protesis,
graf plat dan sekrup. Graf plat dan sekrup ini merupakan alat untuk sekrup untuk penyambung tangan-tangan buatan, kaki buatan yang digunakan oleh medis. Kemudian juga dapat digunakan sebagai jaringan saraf buatan. Ya, jadi sebagian besarnya alat-alat material dari biomedis ini, biomaterial ini, apa namanya tadi? Jadi sebagian besar alat biomaterial ini itu dapat kita temukan pada dunia-dunia medis. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, yang saya jelaskan. Jika ada kesalahan, tolong dimaafkan dan dikoreksi. Baik, mungkin hanya itu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.